Luciano, apa itu kau? Jawab aku, Luciano. Apakah itu kau? Darah. Pria itu hanya terluka. Saat aku melihatnya terbaring tidak sadarkan diri, aku pikir dia meninggal. Aku harus kembali ke Cecilia dan anak-anak. Mereka dalam bahaya. Tolong, Luciano, jawab aku. Apa itu kau? Tolong jangan main-main, kau membuatku sangat gugup. Dulce Maria, Luciano, Cecilia, Cabelita. Tenanglah sayang, tenang. Obat penenang yang kuberikan padanya akan membuatnya tertidur. Tidak. Bagaimana aku tidur tanpa mengetahui keadaan mereka? Mereka baik-baik saja. Mereka pasti akan selamat. Tenang ya. Saat kau datang tadi, kau bilang kau ingin mengatakan sesuatu padaku. Apakah ini yang ingin kau bicarakan? Dan kau tidak berani mengatakannya padaku. Kenapa? Cobalah untuk tetap tenang. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menunggu. Aku tidak akan meninggalkanmu, sayang. Aku takut, Noe. Aku takut, sangat takut. Apa kau Ibu Estefania? Bukan, aku adalah pengasuh Noe. Dan aku terus bekerja untuknya. Dia cantik. Kenapa ayahku lama sekali di sana? Masalah yang akan dia bicarakan dengan istrinya sangat sensitif. Mungkin lebih baik kau tidur dulu saja. Kau tidak punya hak apapun untuk mendikte hidupku. Aku tidak mau tidur dan aku ingin menunggu ayah dan ibu tiriku. Terserah kau. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada Luciano? Penantian ini membuatku sangat gugup. Aku tidak tahu apa aku harus meninggalkan anak-anak untuk mencarinya. Sayang? Luciano, aku sangat khawatir. Sini, aku bantu. Aku takut sesuatu terjadi padamu tadi. Aku tersesat. Aku tidak bisa menemukan jalan kembali ke pesawat. Bagaimana dengan koper-kopernya? Kopernya menghilang. Apa maksudnya menghilang? Itu tidak mungkin. Kita sendirian di pulau ini, kan? Atau mungkinkah tempat ini dihuni? Tidak, Cecilia. Masalahnya adalah saudaranya suster kepala tidak ada. Adrian masih hidup. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia masih hidup. Yang paling membuatku khawatir adalah dia bersenjata. Saat kita meninggalkannya di pesawat, kita pikir dia sudah meninggal. Tapi mungkin dia hanya pingsan atau pura-pura pingsan untuk menipu kita. Aku melihat jejak darah di pintu pesawat. Ya ampun, kita berada dalam ancamannya. Tenanglah. Selama kita bersama, pria itu tidak akan bisa menyerang kita. Kita akan terus waspada. Yang terbaik adalah tidak memberitahu anak-anak apapun agar mereka tidak ketakutan. Tapi aku sangat takut. Aku takut pria itu sedang menunggu kita. Tenang saja, sayangku. Aku akan melindungimu. Obat penenang itu bekerja. Dia tidur sekarang. Aku memberinya dosis yang tinggi. Dia akan tidur sampai besok. Sekarang bagaimana? Ya, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain menunggu sampai besok saat polisi pantai mulai mencari. Aku berdoa pada Tuhan kita agar mereka ditemukan hidup-hidup. Kalian harus terus punya harapan, sekecil apapun itu. Iya, kita harus memiliki iman dan kepercayaan pada mukjizat Tuhan. Mereka sangat bahagia saat berangkat. Aku ingat wajah si kecil. Dia tersenyum dan gembira karena perjalanan itu.
Jangan menyiksa diri kita lagi. Aku yakin sebentar lagi kita akan dapatkan kabar dari mereka. Semoga begitu. Baiklah, aku akan pergi dulu. Aku akan lihat apa yang bisa aku selidiki. Aku punya teman yang mungkin bisa membantu kita. Aku akan terus kabari kalian kalau aku tahu sesuatu. Jika kalian punya kabar, segera hubungi aku juga, oke? Tentu saja, Tuan Adolfo. Terima kasih atas segalanya, Andres. Dengan senang hati. Aku sangat berharap mimpi buruk ini akan segera berakhir. Aku akan menemani Esperanza dan menceritakan semuanya. Lindungi mereka, Tuhan. Pastikan semua orang kembali hidup-hidup. Aku mohon padamu, Tuhanku. Noe, bagaimana reaksi Estefania mendengar berita itu? Aku belum bisa memberitahukannya soal Cassandra. Ada hal yang sangat serius yang telah terjadi, Esperanza. Apa maksudmu? Jangan menakutiku, aku mohon. Pesawat yang dikemudikan Luciano bersama Cecilia dan anak-anak tidak pernah sampai ke Miami. Pesawat itu menghilang. Oh ya Tuhan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Estefania mengalami serangan panik saat mendengarnya. Nah, sesuatu telah terjadi dan... Iya, aku dengar semuanya. Lebih baik kau istirahat saja dulu. Besok pagi saat keadaan sudah membaik, aku akan bicara dengan Estefania tentang dirimu. Baiklah ayah, aku akan menunggu sampai besok untuk bertemu dengan istrimu. Selamat malam. Semoga saja kita mendapat kabar baik besok. Aku yakin bagi Estefania akan kembali terpukul saat mendengar kau mempunyai anak, seorang anak dari wanita lain. Masuk. Permisi, Suster Kepala. Letnan Elizondo baru saja tiba. Persilahkan dia masuk. Silakan masuk. Selamat malam, Suster Kepala. Selamat malam. Harus kuakui teleponmu membuatku sangat terkejut. Silahkan duduk, Letnan. Aku memintamu datang karena ada sesuatu yang harus aku akui. Pria yang kau cari di sekolah beberapa hari yang lalu ternyata dia ada di tempat ini. Aku membantunya bersembunyi. Suster Kepala, bagaimana kau bisa tutupi kesalahan seorang penjahat seperti ini? Itu sebuah keterlibatan dan hukumannya itu penjara. Aku tahu, Letnan. Karena itulah aku mengakui kebenarannya. Jika tugasmu adalah memenjarakanku karena telah menyembunyikannya, darimu lakukanlah. Tapi aku tidak bisa menyerahkan orang yang kau cari karena orang itu, dia adalah saudaraku sendiri. Demi para malaikat. Jika kau harus menangkapku, maka silahkan. Aku tahu aku salah, tapi aku punya kewajiban moral untuk melindungi saudaraku yang tersesat. Memang benar aku memberinya tempat berlindung, tapi aku tidak menyadari bahwa dia telah melakukan kejahatan sampai malam itu ketika kau muncul. Ya, aku mengerti. Mungkin seharusnya aku menyerahkannya padamu saat itu juga. Karena ketika aku menyembunyikannya, Adrian melakukan kejahatan lain. Dia telah mencuri uang yang cukup banyak dari Pasqua. Aku ikut prihatin, Suster. Tapi di mana kau sembunyikan saudaramu? Dia sudah tidak ada di sini lagi. Dia melarikan diri pagi ini secara diam-diam. Hal yang logis adalah membawamu untuk memberikan keterangan sekarang juga. Saat hakim melihat kerjasamamu untuk membantu dan memberikan saksi yang benar, maka... Lakukan apa yang menurutmu baik, Letnan. Kau tidak akan menangkap Suster Kepala, kan? Tentu saja tidak. Jika dia melakukannya, langkahi dulu jasadku. Kau tidak bisa keluar, Tuan.